Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin. Wa salli wa sallim ala abdika wa habibika al-amin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ala al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ibadika as-salihin wa farij kurubana wal muslimin ya arhamar rahimin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Al-Fatihah ila hadrat sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin salawatullah wa salamu alaihim ajma'in wa azwaj Rasulullah wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. والأرواح أولياء والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الركض بالإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين ومحبهم والمتعلقين بهم والأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولمكم في الدارين آمين في كتابه النصائح الدينية إلى قوله ومن الغفلة ألا يكثر مجالسة العلماء بالله وبدينه المذكرين بأيامه وآلائه ووعده ووعيده المحرضين على طاعته وعلى اجتناب معصيته بأفعالهم وأقوالهم ومن لم يجدهم فكتبهم التي صنفوها تجزي عن مجالستهم عند فقدهم على أن الأرض لا تخلو إن شاء الله منهم وإن أما فساد الزمان وتفاحش ظهور الباطل وأهله وأدبر الخاص والعام وأعرضوا عن الله وعن إقامة الحق إلا من شاء الله وقليل ما هم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناواهم حتى يأتي أمر الله مع أخبار وآثار كثيرة تدل على أن الأرض لا تخلو في كل زمان عن إصابة من أهل الحق مستقيمين على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة غير أنهم يقلون جدا في آخر الزمان
wa qad yastatiruna hatta la ya'rifahum wa yahtadiya ilaihim illa talib as-sadiq war-raghib al-mukhlis wallahu ta'ala a'lam. Wa minal ghaflah, termasuk kelalaian hati, alla yaktsura atau alla yaktsira, tidak banyak mujalasatul ulama, duduk dengan para ulama. Ulama mana? Billah, ulama yang mengenal Allah. Wa bidinihi, dan ulama yang benar-benar memahami agama Allah. Yang mana mereka adalah al-mudzakirin, yang selalu mengingatkan, bi ayyami, dengan hari-hari pemberian Allah, wa alaihi, dan kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan Allah, wa wa'dihi, dan kabar gembira dari Allah, wa wa'ide, dan ancaman dari Allah. Al-muharridin, yang mana mereka para ulama yang selalu mendorong kita ala ta'atihi, menjalankan ketaatan kepada Allah, wa ala jinab, dan selalu menghalangi kita, menjauhkan kita daripada kemaksiatan kepada Allah, bi af'alihim, baik dengan perbuatan mereka, wa aqwalihim, dan perkataan-perkataan mereka. Wa man lam yajidhum, dan siapa yang tidak mendapatkan mereka, fakutubuhum, maka kitab-kitab mereka, allati sannafuha, yang mereka telah mengarangnya, tujzi, cukup, an mujalasatim, pengganti daripada duduk dengan mereka, inda faqdihim, ketika tidak mendapatkan mereka. Ala anal ardha la takhlu insyaallah minhum, bahwa bumi ini tidak akan kosong insyaallah dari mereka. Wa in amma fazadu zaman, sekalipun zaman ini rusaknya sudah merata dan kejahatannya terlihat, begitu juga orang-orangnya. Wa adbaral khas wal am, jangankan orang yang awam, yang khusus pun mereka lari. Wa aradu anillah wa an iqamatil haq illa mansyaallah, mereka pun berpaling dari Allah dan dari menegakkan kebenaran, kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah, dan itu sedikit dari mereka. Kenapa dikatakan tidak kosong dari mereka? Sekalipun kerusakan merajalela, kejahatan nampak, begitu juga dari orang-orangnya. Firmannya, sabdanya Nabi SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin alal haq, akan selalu sekelompok daripada umatku yang menampakkan, menjalankan kebenaran, yang tidak membahayakan mereka, ya, apapun yang mengancam mereka, hatta ya'tiya amrullah, sehingga datang amrullah, yaitu murkanya Allah atau yaumul qiyamah. Ma'akhbar wa athar kathirah, dengan adanya khabar dan athar yang banyak, tadullu, yang menunjukkan ala annal ardha, bahwasanya bumi ini la takhlu fi kulli zaman, di setiap zaman tidak kosong, an isaba min ahlil haq, dari orang-orang yang menjalankan kebenaran, mustaqimina ala kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih, yang selalu istiqamah menjalankan perintahnya Allah di dalam Al-Quran, juga sunnahnya Nabi SAW. Juga selalu apa? Yad'unan nas, mengajak orang lain ila tamassuk bil kitab was sunnah, kembali berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis, ghaira annahum, kecuali atau hanya saja mereka, yaqilluna jiddan, sedikit sekali, fi akhir zaman, di akhir zaman. Bahkan waqat yastatirun, terkadang mereka menutupi dirinya,
hatta la ya'rifahum, sehingga tidak ada yang mengetahuinya, wa yahtadi ilaihim, tidak ada yang menunjukkan kepadanya mereka, illa talib as-sadiq, tidak dapat menemukan mereka kecuali orang yang benar-benar mau, orang yang benar-benar ingin, warraghib al-mukhlis, yang ikhlas, wallahu taala a'lam. Kalau kita jauh dari para ulama, itu membuat kita semakin jauh dari perintahnya Allah, semakin jauh dari perintahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama itu seperti nabi di zamannya, yang perlu selalu untuk didatangi, duduk, berbicara, dan menimba ilmu, dan apapun yang disampaikannya kita ambil dan kita lakukan. Lah kalau kita menjauh dari mereka, otomatis apa yang kita lakukan pada kewajiban, kesalahannya besar, kesalahannya banyak. Makanya diperintahkan oleh Rasulullah kita untuk mendekat pada mereka, duduk selalu dengan mereka. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, jalisul kubaro'ah wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Katanya Rasulullah, jalisul kubaro, duduklah kalian selalu dengan al-kubaro. Lah kubaro di sini ada dua pengertian. Ada yang mengertikan kubaro itu orang yang lebih tua, usianya dari kita. Tapi ada yang mengatakan al-kubaro adalah orang yang alim, orang yang berilmu, sekalipun usianya di bawah kita. Jadi sekalipun usianya di bawah kita, tapi kalau dia berilmu, maka perintahnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita duduk dengannya. Kemudian wasailul ulama, tanyalah kepada para ulama, wa khalitul hukama, duduklah dengan al-hukama, yaitu orang-orang ahli hikmah. Ahli hikmah ini ya adalah ulama. Itu perantaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita jauh dari ulama, kita nggak ngerti apa yang harus kita ketahui, apa yang harus kita lakukan, dan apa yang harus kita tinggalkan, kita nggak tahu. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita terus untuk duduk dengan mereka. Makanya Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada putranya apa? Jalisil ulama'a wazahimhum birukbataik. Jalisil ulama. Luqman al-Hakim berkata kepada putranya, jalisil ulama, selalulah duduk dengan para ulama. Wazahimhum birukbataik. Jadi jadikanlah dirimu sangat dekat dengannya.
Dan di situ diibarahkan dengan rukbatek. Jadi tempelkan lututmu dengan lututnya. Maksudnya apa? Jangan ada jarak, sangat dekat dengan mereka. Dan beliau memberikan alasan itu. Memberikan alasan kenapa? Alasannya bahwa mereka para ulama itu seperti air hujan yang dapat menghidupkan atau menyuburkan tanaman yang kering. Kalau nggak musim hujan itu ada sebagian pohon kering, nggak tumbuh. Tapi ketika hujan turun, kemudian tumbuh, subur. Sama dengan kita. Kita ini kalau duduk dengan ulama akan subur. Apanya yang subur? Subur segalanya. Wetenge subur. Akhirnya bendino untuk perkataan. Kan gitu. Nah, juga subur keimanan dan keislamannya serta ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah para ulama itu akan menuntun kita ke jalan yang dipenuhi keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya menyelamatkan kita dari segala yang dapat mencelakakan kita. Makanya diperintahkan untuk dekat dengan para ulama. Apalagi mereka itu tidak mendapatkan ilmu dengan nyantai, tapi mereka mendapatkan ilmu itu dengan susah payah. Apa yang mereka dapatkan susah payah tadi itu, ketika kita duduk dengan mereka akan memberikan kepada kita keindahan dan kesempurnaan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bodoh kalau kita jauh daripada ulama. Ya, bodoh kalau kita jauh daripada para ulama. Karena kita butuh dengan para ulama itu bukan hanya di dunia nanti. Nah kalau kita sekarang jauh dari mereka, nggak dikenal mereka. Kalau kita nggak dikenal mereka, nanti di akhirat kita susah. Karena ulama itu diantara yang akan memberikan syafaat di hari kiamat. Yang memberikan syafaat di hari kiamat diantaranya adalah para ulama. Nah kalau kita dikenal mereka, apalagi dekat dengan mereka, insya Allah didolei. Endi Pak Fulan, endi Mas Fulan, Didik Fulan dan yang lain sebagainya. Dicari kalau dekat dengan mereka. Kalau jauh nggak dapat kita, nggak dikenal kok. Tidak dikenal. Makanya orang nanti sekarang merasa nggak butuh dengan ulama. Zaman sekarang ini akhir zaman, orang merasa nggak butuh dari para ulama. Padahal orang itu butuh dengan para ulama bukan hanya di dunia nanti, bahkan di dalam surga butuh dengan ulama. Kebutuhannya dengan ulama itu bukan hanya di dunia, tapi di sebagian orang sekarang meremehkan ulama. Ulama yang beneran sebagian diremehkan. Ulama sing daden-daden dimuliakan. Sing temenan diremehkan sekarang. Tapi sing daden-daden dimuliakan. Nanti ulama yang beneran ini dibutuhkan bahkan ketika berada di dalam surga. Ya, dikatakan sahabat Mu'adz itu. Sahabat Mu'adz berkata, "Innal ulama'a la yuhtaju ilaihim hatta fil jannah." Katanya sahabat Mu'adz, sesungguhnya para ulama itu sangat dibutuhkan bahkan di dalam surga. Itu juga li ahli jannah, ketika dikatakan untuk penghuni surga, tamannau, mintalah, berangan-anganlah kalian.
Minta, ayo minta. Fala yadrun kaifa yatamannun. Mereka nggak tahu caranya bagaimana meminta itu. Di dalam surga loh ini. Nggak tahu, disuruh minta nggak tahu caranya. Akhirnya apa? Hatta yata'allamu minal ulama, sehingga mereka belajar daripada para ulama. Karena itu rugi kalau kita tidak mendekat kepada mereka, ya. Karena itu diperintahkan kita mendekat. Kalau kita menjauh, lupa kita. Lupa dengan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, karena mereka yang dapat mengingatkan. Sekarang kita tahu, hari-hari yang kita lewati tahu kita. Kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan tahu. Tapi kita tidak bisa mengagungkan dan memuliakan hari yang berlalu atau kenikmatan yang kita miliki, ya, kecuali apa? Dari pemahaman para ulama yang mereka dapatkan dari Al-Quran, dari hadis atau perkataan para sahabat, tabi'in dan yang lain sebagainya. Ya, sekarang hari berlalu dari kita, mungkin kita cepet ya dinoe, ngono tok. Kita tidak menyadari berapa banyak yang telah kita tinggalkan dari kebaikan ketaatan yang kita bisa meraih kemuliaan dan keistimewaan yang sangat besar tanpa perbuatan yang sangat sulit. Contoh ini, 1 menit tengah-tengok nggak lapo-lapo. 1 menit berapa detik? 1 menit itu 60 detik. 60 detik tengah-tengok nggak lapo-lapo, tidak melakukan kemaksiatan, tidak melakukan kebaikan, menentok. Kita anggap nggak ada apa-apa, nggak dosa. Kita menganggap nggak ada dosa. Tapi nggak pernah terpikir bahwa 1 menit ini kita tertinggal keistimewaan yang sangat besar. Kalau dunia nggak bisa kita dapatkan dengan 1 menit, nggak bisa. Tapi pahala di sisi Allah 1 menit ini kita bisa meraih keistimewaan yang sangat besar. Tapi kita nggak pernah terpikir. Yang terpikir, alhamdulillah nggak ngelakuin dosa dalam 1 menit. Padahal kenikmatan kerugian yang kita dapatkan sangat besar. Dalam 1 menit kita bisa membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? Hah? Sekarang kita sekarang baca coba ya. Kita baca surat Al-Ikhlas. Hitung. Ya, coba ada yang hitung. Berapa detik itu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak sampai 10 detik. Anggaplah 7 detik. Berarti 7 kali 60 berapa? 9 kali kita bisa membaca. 9 kali kita bisa membaca surat Al-Ikhlas dalam 1 menit, kurang lebihnya. Kurang lebihnya 9 kali. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran." Membaca sekali surat Al-Ikhlas itu menyamai pahala sepertiga Al-Quran. Berarti bayangkan berapa yang kita tinggalkan dari keuntungan. Kecil apa besar? Sangat besar. Makanya penduduk surga itu menyesal karena beberapa waktu terlewat dalam kehidupannya lupa kepada Allah. Sangat besar. Lah mereka itu para ulama mengingatkan kita pentingnya waktu dalam kehidupan kita dari hari-hari kita. Makanya kalau kita duduk dengan mereka, saya ulangi ya, ulama beneran ya. Ulama beneran yang memang mereka mengamalkan ilmunya,
kita duduk dengan mereka itu nggak mungkin dibuat kita lupa dari Allah. Yang ada mereka akan mengingatkan kita selalu kepada Allah, mengingatkan kenikmatan Allah. Nah, kenikmatan Allah juga gitu. Kenikmatan Allah itu kita anggapnya kecil, padahal sangat besar. Hidung ini bisa bernafas, kita nggak pernah menganggapnya itu mahal, nggak pernah menganggapnya itu besar. Biasa kita menganggapnya. Tapi kalau sudah buntu, mengganggu aktivitas kita, bahkan tidur kita, baru kita merasakan. Jadi tidak ada kenikmatan Allah kecil, itu nggak ada. Kenikmatan Allah itu semuanya besar. Tapi kita yang menganggapnya kecil. Padahal kenikmatan Allah itu sangat luar biasa. Lah kalau kita duduk dengan mereka, diingatkan kita betapa mahalnya kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kemudian mereka itu selalu mensupport kita, mendukung kita, ya, mendorong kita melakukan kebaikan-kebaikan, menyampaikan, ini faedahnya kalau kamu membaca Al-Quran, ini kalau faedahnya kalau kamu melakukan kegiatan ini, kegiatan itu, ancamannya ini loh kalau kamu meninggalkan ini, kalau kamu meninggalkan itu. Sehingga apa? Membuat kita semangat dalam kebaikan, membuat kita surut di dalam kemaksiatan dan kemungkaran, menjauh, menghindar. Jadi mereka dorong kita melakukan kebaikan, dorong kita untuk naik, ya, bukan nyikut, ya, dorong kita untuk naik, bukan sikut-sikutan. Oh, engkau ikhlas tadi, duduk aku sing tadi, enggak, ya. Mendorong kita untuk bisa sampai seperti mereka, bahkan mungkin lebih dari mereka, ya. Narik, seperti orang yang nolong, orang yang jatuh, ditarik. Itu ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, kefasikan, dijauhkan kita. Dengan apa mereka mengingatkan kita? Dengan apa mereka mensupport kita? Dengan perbuatan mereka. Jadi kalau kita duduk dengan mereka, melihat perbuatannya mereka itu terdorong dengan sendirinya untuk ngikuti. Banyak para salaf dulu tuh, kalau duduk dengan guru-gurunya, mereka itu seperti berada di alam yang lain. Berada di alam yang lain. Enak, tenang, adem, tentrem, nggak ada masalah. Sampai nunggu nang warung, ceritanya corona, tok wedi terus. Wedi terus akhirnya. Kate metu wedi, kate Jumatan wedi, kate ngene wedi macam-macam. Tapi lek nunggu nang kene, ndak wedi corona. Ndak takut corona. Ya wedine mbek Karina. Lek konangan sing pertama ngono lho. Ya. Kan gitu, nggak takut. Mereka juga gitu, duduk kalau sama gurunya tuh seperti di alam lain sudah. Adem, seperti mereka itu nggak punya hal yang lain. Sini sangat nikmat sudah. Benar-benar mereka nikmati. Kalau sudah selesai itu kayak sumpek mereka, sedih mereka, seperti ada yang hilang. Kenapa? Memang benar-benar mereka itu mengajak dengan perbuatannya, bukan hanya dengan ucapannya, tapi perbuatannya juga mengajak. Loh sekarang kita jarang, sulit menemukan seperti mereka. Ya memang sulit, di akhir zaman ini sulit. Nggak gampang, ada, bukan nggak ada. Orang yang menjalankan perintahnya Allah sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis, itu nggak mungkin terputus. Masih ada sampai akhir zaman, sampai hari kiamat ada. Nah, ada. Akan tetapi sulit ditemukan. Siapa yang bisa menemukan? Yang bisa menemukan orang yang benar-benar kepingin berubah, ingin benar-benar sampai kepada Allah. Akan dihantarkan mereka tanpa sengaja ke guru tersebut, ke orang tersebut. Kalau jujur, kalau kita benar-benar kepingin, pasti ditemukan oleh Allah. Tanpa mencari, didatangkan. Kalau benar-benar.
Tapi kalau nggak benar-benar kepingin aku sopo sih wonge, nggak ketemu. Tole ono muter nang dia tidak mungkin ketemu. Tapi kalau benar-benar ingin meneladani, ingin mengikuti, ingin menjalankan apa yang menjadi arahannya dan sebagainya, pasti akan ketemu. Dan gak sulit ketemunya, didatangkan oleh Allah dan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dari mereka, tapi sedikit, hampir tidak terlihat kecuali mereka yang bisa mendapatkannya. Lah kalau sudah gak menemukan mereka karena sulit, ya apa? Jangan tinggalkan kitab-kitabnya mereka, kitab-kitabnya para salaf, ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya, ya, seperti Imamul Ghazali dan yang lain sebagainya. Itu jangan tinggalkan kitabnya. Kenapa? Kitabnya mereka itu sebagai ganti duduknya kita dengan mereka ketika kehilangan sosok ulama seperti mereka. Jadi kalau kita kehilangan sosok ulama seperti mereka, kita bisa membaca kitab-kitabnya ulama-ulama itu tadi. Lah itu sebagai ganti. Tapi jangan menjadi andalan kita untuk belajar kitabnya tanpa guru, tetap berguru. Nah, kitabnya harus terus kita baca. Makanya ulama salaf itu yang mengikuti ulama salaf, mereka selalu membaca kitabnya Imamul Ghazali, ya, seperti Ihya Ulumuddin atau Bidayatul Hidayah, atau juga kitabnya Al-Hayy Abdul Haddad, ya, baik itu Nashihud Diniyah atau Risalatul Mu'awana dan yang lain sebagainya, pengganti. Karena kita tidak menemukan sosok ulama yang benar-benar menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, mengamalkan sesuai ilmunya. Itu karena sulit menemukan mereka, ya kita membaca kitab-kitab mereka. Karena itu jangan tinggalkan mereka. Ya, jadi kita harus duduk dengan ulama yang mengamalkan ilmunya agar membuat kita dekat dengan Allah, membuat kita selalu beribadah kepada Allah, menjauh daripada masalah. Jauh daripada mereka, akhirnya malapetaka yang kita dapatkan. Ya, kalau kita jauh dari mereka, ini akhirnya ngambil keputusannya gawe akali. Diangkat jadi takmir dia, atau diangkat jadi mudin, tapi nggak dekat dengan ulama. Yang diangkat ini nggak dekat dengan ulama. Akhirnya apa? Makai logikanya, makai akalnya. Kok ngene sing tepak iki? Dipikir nggak akalnya, bukan dengan ilmu. Akhirnya apa? Nggak tepak, ngawur. Nah, sekarang saya kasih contoh. Mandikan jenazah. Ya apa mandikan jenazah? Banyak di kampung-kampung, ya apa? Lek lanang antara mudobyur atau sempakanto. Kenapa? Tidak dekat dengan ulama itu. Kalau dekat dengan ulama dia pasti tanya, dia pasti belajar. Karena nggak dekat dengan ulama dia nggak tanya, dia juga nggak belajar. Wes kayak ngono iku ngadusi. Dosa itu, haram itu. Sama dengan takmir masjid misalnya. Belum diumumkan nggak boleh Jumatan, tutup masjidnya. Jumat diadakan, belum diumumkan, wis ditutup karepe dhewe. Loh, kenapa? Bodohnya dia tuh nggak ngerti, jauh dari ulama, akhirnya nggak ngerti, ngawur. Kalau sudah diumumkan, wajar. Ini belum diumumkan, wis ditutup karepe dhewe. Lah itu di sana sudah tutup, di sana sudah tutup. Loh, ono kono tutup, ono kono tutup. Terus kono perang, kene perang pisan. Ya. Sana rame, sini rame juga. Ya tidak bisa seperti itu. Lah ini kenapa? Jauh dari ulama. Coba dekat, dia tanya gimana hukumnya. Ya. Boleh enggak kalau gini, boleh enggak? Karena apa? Dekat. Kalau jauh, ya seperti itu, ngawur akhirnya. Yang diangkat jadi takmir ngawur, ngambil keputusan. Yang diangkat jadi mudin ngawur di dalam memandikan jenazah atau menikahkan dan yang lain sebagainya, ngawur. Makanya perlu dekat. Untuk apa? Kalau apa-apa kita tanya, gimana seperti ini Yai? Ini kejadiannya seperti ini. Nanti kalau enggak seperti ini, gimana ini? Sesuai dengan kitab, ajarannya Nabi, Al-Quran, hadis. Loh enak. Akhirnya apa? Keputusan yang diambil itu sesuai
dengan apa yang ada di pelajaran, apa yang telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan akal, bukan dengan nafsu atau dengan ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Ya. Akhirnya salah semuanya loh, orang meninggalkan kewajiban gara-gara dia. Gede dosanya itu. Bukan main dosanya itu. Meninggalkan kewajiban gara-gara dia ini dosanya sangat besar. Karena itu kita harus dekat. Kalau dekat, insya Allah nggak lalai hati kita. Lembut, enak itu loh. Masuk nasihat, ya Allah kepake. Ya. Melakukan kemaksiatan tidak sengaja, ya Allah kenapa? Artinya apa? Nggak lalai. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya, meluruskan hati kita, menguatkan hati kita, selalu mengingatkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mendekatkan kita dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dapat mengingatkan kita dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dan menjauhkan kita dari kemaksiatan dan keburukan. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.